Seluruh pelajar korban keracunan akibat mengonsumsi menu MBG sudah dipulangkan Jumat pagi. Pelajar berasal dari 4 sekolah di Kecamatan Kadungora, Garut yang sebelumnya sempat dirawat di Puskesmas Kadungora dan Puskesmas Leles. Sejak keracunan massal di 4 sekolah di Garut, yaitu SDN Talaga Seri, 3 SMP PGRI Kadungora, SMP Negeri 1 Kadungora, dan SMA Anissa Kadungora, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mencatat hingga Jumat pagi total yang terkena keracunan mencapai 307 orang. Dari jumlah itu, seluruh pelajar yang dirawat di Puskesmas Kadungora dan Leles telah dipulangkan. Hanya tersisa 2 orang yang masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdiana, bilang status KLB masih diberlakukan dan akan dicabut jika benar-benar sudah selesai seluruhnya. Ya KLB sebetulnya kita melihat sejauh mana proses ini selesai. Nah, kalau ini memang potensi itu ada, bisa saja kita juga melakukan upaya-upaya persiapan antisipasi ketika kejadian seperti ini. Sehingga hari ini, mohon maaf, kami pemerintah Kabupaten Garut melalui instruksi Bupati agar semua penjamah, sebenarnya menariknya penjamah ya, penjamah atau yang mengolah terkait yang masak tadi, itu kita didik, mereka didik. Jadi kami Dinas Kesehatan sudah mendidik kurang lebih kemarin di 15 SPBG yang kita sentuh. Di Kabupaten Agam, Saudara, Sumatera Barat, sebanyak 110 orang yang merupakan murid TK, SD, dan guru jadi korban keracunan diduga akibat mengonsumsi menu MBG. Pemkab Agam telah menetapkan kasus keracunan massal ini sebagai kejadian luar biasa yang berlaku sampai kondisi dianggap aman. Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat menyurati BGN agar menutup sementara 7 dari 9 SPPG di Kabupaten Agam karena ditemukan belum memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Berarti ada 7 dapur yang memang tidak punya izin sampai hari ini tapi tetap beroperasi. Maksudnya bukan tidak punya izin, SLHS-nya. Tidak ada berarti. Tidak ada. Layak sanitasinya, higienisnya. Ya kalau izinnya saya tidak ada, ini itu gawinya BGN ya. Nah. Tadi kan kita meminta agar yang 7 itu ditutup itu. Ya harapan Hasan seperti itu supaya cepat ngurus itu aja. Itu kewenangannya dari BGN. Kita melaporkan hari ini kan sudah saya laporkan semua. Jadi semua yang dikatakan tadi termasuk yang saya tutup sudah saya laporkan hari ini kan. Kalau nanti BGN membuka lagi itu kewenangan BGN. Saudara, kasus keracunan makan bergizi gratis terus berulang. Sejumlah daerah pun menetapkan status kejadian luar biasa. Tak hanya menelusuri warga yang keracunan untuk segera diobati, kepala daerah juga menurunkan tim Satgas untuk investigasi dugaan penyebab keracunan ini. Puskesmas Kadungora, Garut, Jawa Barat kembali menerima 6 pelajar korban keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. Pelajar yang keracunan memiliki gejala yang sama, yakni mual, sesak, pusing, dan diare. Kepala Puskesmas Kadungora menyatakan total korban keracunan di Garut berjumlah 307 orang. Seluruh pasien korban keracunan yang dirawat pada Selasa dan Rabu sudah dipulangkan. Sementara 6 korban keracunan MBG lainnya masih dirawat di Puskesmas Kadungora, Puskesmas Leles, dan RSUD Dr. Slamet. Mungkin yang pertama ada yang keluhannya dari Selasa dirasakan, mungkin diobati sendiri. Sekarang ada penambahan gejala mungkin ya, atau juga tidak ada perbaikan, akhirnya datang ke puskesmas. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat sebelumnya menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB, keracunan massal akibat menu MBG di Kecamatan Kadungora. Bupati Garut, Abdusi Syakuramin meminta seluruh kepala desa menelusuri warga yang keracunan untuk segera ditangani dengan seluruh biaya perawatan ditanggung pemerintah. Dan saya minta tolong sama Kapolsek dengan Babin Kamnya ya, kemudian juga sama Dan Amil dengan Babinsanya melakukan monitoring. Kita nggak mau ada kecolongan sampai orang tidak datang ke puskesmas karena tidak tahu atau tidak ada biaya atau karena takut ada tidak perhatikan.
Sementara itu, 80 murid SD dan TK di Kabupaten Agam, Sumatera Barat diduga keracunan setelah menyantap menu program MBG. Siswa dirawat di Puskesmas Manggopoh dan RSUD Lubuk Basung. Mengeluhkan sakit perut dan diare, diduga setelah mengonsumsi MBG yang berasal dari dapur SPPG Kampung Tangah. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menurunkan tim Satgas untuk investigasi dugaan penyebab keracunan puluhan murid di Kabupaten Agam. Selama investigasi, kegiatan operasional dapur satuan pelayanan SPPG yang diduga bermasalah akan dihentikan. Alhamdulillah Pak Bupati Agam langsung menggerakkan satgasnya untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa yang terjadi di Kabupaten Agam di salah satu dapur. Dari informasi terakhir tadi ada di antara anak kita yang sudah pulang ke rumah dan selesai ada belasan tadi yang masih dirawat. Berulangnya kasus keracunan MBG, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengusulkan dua pilihan sebagai langkah penanganan keracunan MBG. Salah satunya, menghentikan sementara program MBG di daerah yang berstatus KLB. Program ini dihentikan dulu, terutama di daerah-daerah KLB. Ya, dihentikan ini bisa 1 minggu, 2 minggu, ya. Dan kalau sudah kita evaluasi menyeluruh, termasuk anak-anak yang keracunan ini kembali pulih begitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih baik seperti itu. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai opsi moratorium atau pemberhentian sementara program MBG masih belum diperlukan. Puan meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi menyeluruh mengatasi problem ini. Apa saja yang akan dilakukan, bahkan sudah akan turun perpres untuk melibatkan kementerian lembaga terkait untuk ikut bisa berpartisipasi sehingga tidak terjadi hal yang kemudian kemarin terjadi seperti keracunan dan lain sebagainya. Ya kita beri kesempatan dulu untuk evaluasi ini bisa berjalan di lapangan. Per 30 September 2025, Badan Gizi Nasional mengungkap 6.457 orang terdampak keracunan MBG dari wilayah di Pulau Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur. Dengan jumlah 4.147 orang atau kasus terbanyak ditemukan di Pulau Jawa. Tim Liputan Kompas TV. Akibat konsumsi menu MBG di 2 wilayah, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV ada Ridwan Mustafa di Garut, Jawa Barat, dan jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat. Kita ke Garut terlebih dahulu dengan Ridwan Mustafa di sana. Ridwan, Sekda Kabupaten Garut menyebut bahwa status KLB masih berlaku dan akan dicabut jika benar-benar sudah selesai seluruhnya. Hingga saat ini, bagaimana situasi di sana? Ya, Elgin dan juga saudara, pasca keracunan massal yang menimpa lebih dari 300 siswa, tepatnya 307 siswa hasil dari rilis Dinas Kesehatan Kabupaten Garut pada Jumat pagi ini, bahwa hari ini semua pasien yang ada di Puskesmas Kadungora dan juga Puskesmas Leles telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Jadi hari ini hanya tinggal 2 pasien korban keracunan yang masih dirawat di RSUD Dr. Slamet. Hasil wawancara kami dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Tudiana, mengatakan bahwa memang saat ini status KLB di Kabupaten Garut akibat keracunan pasca menyantap menu MBG masih diberlakukan di Kabupaten Garut dan belum dicabut, karena pencabut tersebut akan dilakukan bila memang betul-betul kasus MBG atau kasus keracunan MBG di Kabupaten Garut betul-betul selesai. Maka dari itu, pasca keracunan yang terjadi pada Selasa beberapa hari lalu, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Garut telah menggelar pelatihan bagi para penjamah makanan atau relawan yang bekerja di SPPG Kabupaten yang berada di Kabupaten Garut. Total ada 15 SPPG yang telah mengikuti latihan berkaitan dengan supaya pada akhirnya kejadian serupa berkaitan dengan keracunan tidak terjadi di Kabupaten Garut. Demikian, Elgin. Baik, Ridwan, lalu hingga saat ini bagaimana kondisi 2 orang yang masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut? Untuk 2 orang pasien yang masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut, kondisinya saat ini terus membaik dan hasil dari pemeriksaan dokter yang berada di RSUD Dr. Slamet Garut tidak akan lama lagi mereka berdua akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dan demikian
tentunya pemerintah Kabupaten Garut tidak diam dan terus melakukan upaya-upaya supaya pada akhirnya kejadian ini tidak terulang kembali. Dan juga pihak puskesmas, baik itu puskesmas Kadungora yang memang kemarin melayani ratusan pasien, terus melakukan koordinasi dengan pihak sekolah karena untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali pada kesempatan yang akan datang seperti itu, Elgin. Baik, terima kasih Ridwan. Selanjutnya kita beralih dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat. Rio, 110 orang jadi korban keracunan diduga akibat mengonsumsi menu MBG. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Ya, Elgin dan juga saudara, memang sejak Rabu sore itu terjadi keracunan massal di Kabupaten Agam. Dari data awal itu ada 80 orang siswa, mulai dari siswa TK hingga SD yang mengalami keracunan massal yang diduga akibat mengonsumsi menu makanan dari dapur MBG. Dan hingga Kamis sore itu data bergerak karena ada pasien lagi yang datang pada mulai Kamis sore, siang dan sore, hingga jumlahnya bertambah menjadi 110 orang. Namun hingga pagi ini itu sebagian besar dari pasien-pasien korban-korban keracunan yang diduga keracunan menu makanan MBG ini sebagian besar sudah dipulangkan. Dan dari data terakhir itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Mahyudin menyebutkan bahwasanya ya, hingga saat ini tersisa belasan orang lagi masih dirawat di dua pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Agam, yaitu di daerah di Puskesmas Manggopo dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Pasung. Keduanya masih melakukan pelayanan kesehatan dan memang saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Demikian, Elgin. Baik Rio, lalu ke depan langkah apa yang diambil Pemkab Agam agar hal serupa ini tidak terjadi lagi, Rio? Ya, untuk antisipasi memang sejauh ini di tingkat provinsi pun sudah melakukan rapat koordinasi dan memutuskan bahwasannya SPPG yang menjadi persoalan ini, SPPG di Kampung Tangah itu ditutup sementara. Dan Kabupaten Agam juga melakukan penelusuran investigasi ke dalam dan juga ditemukan adanya 7 dari 9 SPPG yang ada di Kabupaten Agam itu tidak mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi. Nah, inilah sudah diinventarisir dan disurati. Maksudnya Kabupaten Agam, pemerintah Kabupaten Agam menyurati PGN agar memberikan penghentian sementara, kebijakan untuk menghentikan sementara 7 dari SPPG yang tidak mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi ini, agar kejadian serupa tidak terulang di Kabupaten Agam. Demikian, Elgin. Baik, terima kasih untuk informasinya Rio Johannes dari Padang, dan sebelumnya ada Ridwan Mustafa dari Garut. Selamat bertugas kembali.